Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, salam kasih. Kita bertemu kembali dalam kasih dan anugerah Tuhan melalui hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita mengawali kasih karunia ini dengan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang masih hadir dengan memberikan kami hari yang baru. Dan biarlah kami menjalaninya dengan firman Tuhan yang mengajari dan membimbing kami. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap sedia untuk mendengar. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, ketika ajaran lain memahami, berlomba-lomba mencari keselamatan dari Tuhannya, mereka melakukan baik itu melalui amal, perbuatan, bahkan usahanya sendiri. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bagaimana Allah sendirilah yang memanggil dan menyelamatkan kita, bukan karena usaha atau perbuatan kita, tetapi karena kasih karunia-Nya. Firman inilah yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, sekalipun kita juga orang percaya saat ini, di mana Allah lah yang memanggil dan menyelamatkan kita berdasarkan kasih karunia-Nya yang diberikan kepada kita. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini boleh kita petik beberapa hal. Yang pertama, kita memahami bahwa kita hidup saat ini di dalam anugerah yang Tuhan berikan. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita lalui, apa yang kita perjuangkan dalam hidup ini, semuanya adalah karena anugerah Tuhan. Sehingga kita diajarkan untuk dapat memuji Tuhan, dan tidak ada alasan kita untuk bermegah diri atau jatuh dalam kesombongan kita. Karena memang kita hidup adalah anugerah, dan kitalah yang harus mengingat bahwa segala sesuatu ada di dalam kasih dan anugerah Tuhan itu sendiri. Yang kedua saudara yang terkasih, ketika kita memahami bahwa Allah yang memanggil dan menyelamatkan kita, berarti Allah mempunyai tujuan kepada kita. Allah merencanakan segala sesuatu dalam hidup kita, sehingga kita boleh memahami segala sesuatu adalah baik di tengah-tengah kehidupan kita.
karena kita memahami bahwa Allah selalu merancangkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Yang terakhir, yang ketiga, disinilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, di mana Allah mempunyai maksudnya. Dalam bahasa Yunani disebut probeseharis, yaitu tujuan atau keinginan. Sehingga ketika kita dipanggil dan diberikan anugerah, di sini ada maksud dan tujuan Allah dalam hidup kita. Sehingga kita dituntut untuk memenuhi panggilan hidup kita berdasarkan karunia-karunia yang diberikan Allah dalam kehidupan kita. Apa itu karunia itu? Agar kita mampu berbuah dan berkarya di tengah-tengah kehidupan kita maupun di tengah-tengah pekerjaan kita. Kita jalani segala rutinitas kita sebagai bentuk dari karya dan buah yang manis yang menjadi kemuliaan bagi Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang menyapa kami, di mana kami memperoleh kasih karunia Allah dan diberikan karunia untuk dapat memenuhi panggilan kami, agar kami boleh berbuah dan berkarya di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.